Tolong, pegangan sebentar. Siapa Lurah? Terima kasih. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ketua Ngatimin. Waalaikumsalam. Tidak usah, tidak apa-apa. Bagaimana kondisinya Ketua? Alhamdulillah, semakin membaik. Benjolan apa itu Ketua Ngatimin? Ini adalah akibat amuk masa. Tapi kuat ya Ketua Ngatimin. Insya Allah kuat. Jadi seperti ini Ketua Ngatimin, akan saya jelaskan sedikit. Adanya saya mengundang Ketua Ngatimin menuju ke perbatasan Gondangwangi dengan daerah lain. Yang pertama, kami ingin menyelamatkan Ketua Ngatimin dari sihir yang ada di tubuhnya Ketua Ngatimin. Karena seperti kejadian kemarin, Ketua Ngatimin kan ketika masuk ke Gondangwangi berubah wujud, sehingga Ketua Ngatimin di dalam malah terkena amuk masa karena dikira penyusup, wujudnya berubah. Kami hanya ingin memastikan Ketua Ngatimin, apakah sihir itu ada di tubuh Ketua Ngatimin yang sampai sekarang saya tidak bisa membacanya, atau memang dari batas wilayah Gondangwangi itu sudah dipasang sebuah hisar, sehingga Ketua Ngatimin ketika melangkah ke hisar itu, Ketua Ngatimin itu akan berubah wujud sehingga dicurigai di dalam Gondangwangi. Tapi tenang Ketua Ngatimin, ya insya Allah warga sudah dialihkan sama si Brian, sehingga tidak ada yang menuju ke sini. Dari tadi saya memperhatikan, memang biasanya ramai di daerah. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Lurah? Ini di sini benar ini tempatnya ini? Ya, benar. Tunggu sebentar. Saya akan panggil sahabat saya dulu, karena beliau yang lebih paham mengenai hal ini. Silakan, silakan. Dulu kamera, nyalakan. Ya udah. Mulai. Tuhan aja dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisana. Perkenalkan Kisana, nama saya Donggo Bilo. Saya Lurah Sarti, mantan Lurah Sarti. Jangan. Mohon maaf sebelumnya. Bagaimana kondisi dari Ketua Ngatimin? Alhamdulillah sudah membaik. Alhamdulillah jika seperti itu. Bagaimana Kisana? Apakah ini tempat di mana Ketua Ngatimin mengalami perubahan di dalam dirinya? Benar sekali, Tuan Raja Tongopilo. Menurut informasi dari Pak Lurah, karena di kejadian itu ada Pak Lurah dan Ketua Ngatimin itu informasinya melewati batas ini, arah menuju ke sana. Nah, mohon maaf Pak Lurah, silahkan dijelaskan kejadiannya kemarin itu seperti apa sampai Lurah Ngatimin itu teklik berubah. Seperti ini Tuan Bilo. Ketika itu, setelah saya menemui mereka bersama Ketua Ngatimin, kami langsung bergegas menuju ke Gondangwangi. Ketika sudah mendekati Gondangwangi, kebetulan barang saya ada yang jatuh. Lalu saya ambil dan Ketua Ngatimin tetap berjalan, sehingga posisi saya berada di belakang dan Ketua berada di depan. Persisnya saya dari sebelah sini. Ketua Ngatimin sudah dekat dengan perbatasan. Mohon maaf, perbatasannya adalah ini. Saya berjalan pelan dan Ketua Ngatimin juga berjalan pelan. Seperti biasa, seperti tidak ada sesuatu hal yang perlu ditakutkan. Ketika Ketua Ngatimin dia berjalan, Kamu jangan lewati nanti. Mari Mas. satu langkah, saya tidak melihat apapun yang mencurigakan. Ketika semua badannya sudah masuk ke dalam Gondangwangi dan melewati perbatasan, saya melihat dengan jelas ada perubahan pada Ketua Ngatimin. Apa yang kau lihat Pak Lurah, perubahan itu? Rambut Ketua Ngatimin menjadi pendek dan hitam pekat, seperti muda kembali. Dan mata di bagian sebelah kanan, saya melihat sendiri, itu
ada penutupnya. Oh, seperti bajak laut. Saya tidak tahu. Seperti perompak mungkin. Perompak. Mencurigakan. Ya, seketika itu saya tidak melanjutkan perjalanan. Saya sembunyi di balik semak-semak. Saya sembunyi karena saya berpikiran, kenapa Tetua Ngadimin menjadi berubah dan menjadi orang lain. Saya ada kecurigaan bahwasanya Tetua Ngadimin yang bersama saya itu orang lain ataupun mata-mata. Ditambah lagi ada suara tawa dari Tetua Ngadimin ketika sudah masuk ke dalam Gondang Wangi. Itu menambah kuat kecurigaan saya terhadap Tetua Ngadimin waktu itu. Saya langsung berpikiran kurang ajar. Berarti yang dari tadi bersama saya dan manusia itu adalah penyusup. Dan ada kemungkinan besar itu adalah anak buah dari Gusti Naryo. Tanpa berpikir panjang, saya langsung kembali kepada kalian. Dan memberitakan hal itu. Iya, saya melaporkan hal ini terhadap kalian. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Tetua Ngadimin setelah itu. Karena saya hanya melihat ketika dia melangkah dan berubah menjadi orang lain. Berarti jenengan sudah sampai di situ. Iya. Nah, Tetua Ngadimin sendiri ketika melangkah, apakah ada sesuatu hal Yang di badan? dirasakan. Mungkin Yang saya rasakan seperti biasa. Berjalan pun seperti biasa. Tidak ada yang berat. Bahkan yang dia ceritakan, saya tertawa. Saya ingat saya masuk, saya tidak tertawa. Pak Lurah mengatakan, rambut saya berubah menjadi hitam pekat. Iya, dan menjadi pendek. Yang saya rasakan seperti biasa, rambut saya seperti ini. berarti tanpa dirasakan apapun. Iya, lalu saya masuk, berjalan. Saya pun masih mengenali warga-warga yang ada di sini. Darsono, Waslin, Sempat menyapa juga. sempat menyapa. Tapi memang ada keanehan. Setelah saya menyapa, mereka memandang saya itu dengan tatapan yang tajam. Kayak aneh asing ya. Iya, dan saya pun berhenti. Saya sempat berpikir, apakah saya berbuat salah? Akhirnya saya tetap mendekat. Tiba-tiba ada satu warga yang meneriakkan, penyusup. Dari kejauhan, Gusti Naryo langsung menyuruh warga, habisi dia. Bahkan di situ saya posisinya bingung. Saya mencoba menjelaskan, saya ngadimin. Tetap saja warga tidak percaya. Posisi saya bingung. Akhirnya saya menghindar. Itu malah menjadi saya dikejar warga. Saking banyaknya warga, saya memang tertangkap. Dan di situ langsung amuk massa. Ada yang menghantam kepala saya, kaki saya. Lalu, mohon maaf Tetua, bagaimana Tetua bisa selamat dari amukan warga? Justru itu, saya melihat Sirtam. Untung saja ada Sirtam. Sirtam masuk ke gerombolan itu, bahkan memegang saya. Dan Sirtam mencoba menjelaskan, ini tamu saya. Seketika amukan warga berhenti. Langsung menanyakan kepada Sirtam. Dan Sirtam menjelaskan, iya ini tamu saya. Akhirnya saya dikeluarkan dan saya dibawa Sirtam. Sampai situ saya tidak ingat lagi. Dan menemui kami kan Iya. waktu itu. Sebentar, saya ada sedikit keanehan terhadap Sirtam. Kenapa dari semua warga tidak ada yang menyadari bahwasanya dia Tetua Ngadimin? Hanya Sirtam saja yang mau menolong. Padahal sudah jelas komando dari dalam sana mengatakan bahwasanya dia adalah penyusup. Seperti ini mungkin Pak Lurah. Sirtam sebenarnya tidak tahu bahwasanya ini adalah Tetua Ngadimin. Hanya sekedar Cuma kasihan. Sirtam kan memang selalu bijaksana jika mengambil sebuah keputusan. Dia tidak menginginkan sesuatu hal yang belum pasti main hakim sendiri. Lah makanya Sirtam men-stop itu dan mengeluarkan Tetua Ngadimin.
andai saja Sirtam tahu, mungkin Sirtam yang akan merawatnya. Tidak hanya mengeluarkan. Mungkin seperti itu pendapat saya. Menurut Pak Lurah sendiri bagaimana? Itu masuk akal. Memang dilihat dari warga yang lain, Sirtamlah yang sifatnya sangat baik ketimbang yang lain. Kurang lebih seperti itu Tuan Raja Dongopilo. Baiklah. Dari informasi ataupun cerita yang diceritakan oleh Kisanak semuanya, di sini banyak sekali persepsi saya mengenai apa yang terjadi terhadap Tetua Ngadimin. Di sisi lain, bisa juga di sini ada sebuah sihir penglihatan bagi siapapun yang melihat Tetua Ngadimin memasuki wilayah Gondangwangi, itu akan berubah wujud, bukanlah sosok dari Tetua Ngadimin. Juga bisa terjadi di batas-batas perbatasan desa Gondangwangi ini sudah diberi sihir-sihir yang dimana bagi siapapun ataupun mereka yang sudah ditandai oleh Gusti Naryo, maka akan berubah wujudnya. Biar lebih jelasnya, biar lebih pastinya, kita akan melakukan perujian saja di sana. Kita akan menguji Tetua Ngadimin untuk memasuki batas wilayah dari desa Gondangwangi. Apa yang akan terjadi terhadap Tetua Ngadimin? Silakan Tuan Raja Dongopilo. Tunggu sebentar. Saya akan memeriksa terlebih dahulu. Apakah di sini memang dipasangi sebuah benteng hisar ataupun sihir-sihir, di mana sihir-sihir itu jika dilewati ataupun dilangkahi itu membuat sesuatu hal itu terjadi di sana. Nggih, siap. Silakan, Tuan. Bisa berjalan? Bisa. Ngaji karo Dongopilo. Mohon maaf di sana. Bagaimana? Apakah saya masih memiliki wujud yang sama? Sama saja. Ajik. Ajik. Sekarang Pak Lurah mungkin. Pak Lurah berani mencoba maksudnya? Ya. Kebetulan tidak ada warga di sini. Silakan di sana. Jika memang di sana ingin mencobanya. Dari sisi aura yang ada di batas ini, saya tidak merasakan ada sesuatu hal yang aneh di sana. Silakan. Apakah ada kemungkinan ini hanya berlaku kepada warga Gondangwangi saja? Itu bisa saja terjadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terpengaruh apapun. Aman berarti. Mohon maaf, Tetua Ngadimin. Jika memang Pegangin, bisakah untuk mencobanya? Pelan-pelan aja. Jujur saja saya masih takut untuk masuk. Insya Allah tidak ada sesuatu hal apapun yang akan terjadi terhadap Tetua. Pelan-pelan, yang Ketua. Maaf Pak Lurah. Berhenti. Bagaimana? Setengah badannya berubah Tuan Raja Dongopilo. Kakinya mbak lihat mbak, kakinya mbak. Keluarin saja, Dongopilo. Coba saya Nanti. memposisikan yang satu di luar dan yang satu di dalam. Sudah jelas di sana. Jika Tetua Ngadimin melewati batas dari desa Gondangwangi ini, separuh badan dari Tetua Ngadimin itu berubah wujudnya di sana. Sekarang sudah jelas. Berarti batas-batas yang dibuat oleh Gusti Naryo itu hanya berlaku terhadap Tetua Ngadimin. Itu yang pertama. Dan di sini kemungkinan yang terjadi ataupun kemungkinan yang dilakukan adalah
di batas ini sudah disertai sihir oleh Gusti Naryo. Dan di dalam tubuh dari Tetua Ngadimi juga sudah ditanamkan sebuah sihir pula di sana. Mungkin tanpa disadari oleh Tetua Ngadimi, kapan sihir itu tertanam di dalam tubuh Tetua Ngadimi? Kalau menurut pemikiran saya, itu ketika Tetua Ngadimi membaca kitab itu di sana. Apakah maksud Tuan Pilo? Ketika orang yang sudah ditandai dengan sihir melewati garis yang juga sudah ada sihirnya akan bereaksi ketika itu bersangkutan. Tentunya jika sihir itu memang pasangan dari sihir yang ditanamkan di batas wilayah Gondangwangi, itu akan berubah bentuk ataupun berubah wujudnya di sana. Bahkan sampai energi yang ada di dalam tubuh Tetua Ngadimi, saya rasakan itu sudah ada yang berbeda. Ya, saya mulai paham sekarang. Berarti seperti ini Kisanak. Dari apa analisa yang terjadi di sini, setelah kita benar-benar menyaksikan sendiri bahwasannya ketika Tetua Ngadimin memasuki batas wilayah di desa Gondangwangi ini, separuh badannya itu berubah. Kita bisa menyelesaikan permasalahan itu melalui kitab yang dibaca oleh Tetua Ngadimin. Tuan Pilo, saya ada titipan dari anak Tetua Ngadimin dari Sali. Ini. Mohon maaf. Ini kitabnya. Ya, Tetua Ngadimi itu kitabnya. iya benar. Apakah benar ini kitab yang dibaca oleh Tetua Ngadimin? Jangan dibaca lagi. Cukup. Iya, ini kitab yang saya baca. Saling mengatakan untuk diberikan kitab ini terhadap jenengan. Apa aja buat dulu. Kitabnya apa aja buat dulu. Ya. Hati-hati. Ada energi yang besar di sana. Ketika kita ingin menyatu dengan batas yang ada di desa Gondangwangi, itu saya merasakan sebuah energi yang besar terdapat di dalam kitab dan area sekitar batas ini di sana. Sudah bisa kebaca. Berarti memang ada hubungannya antara kita dan sihir yang ada di perbatasan itu. Hati-hati Tuan Pilo. Astagfirullahaladzim. Ada apa Tuan Pilo? Ini adalah sihir-sihir yang begitu luar biasa dahsyatnya. Jika sihir-sihir ini sampai tertanam benar-benar di dalam tubuh pembacanya. Tulisannya kok balik-balik itu Tuan bilang? Benar sekali. Sudah jelas pemberian dari Gusti Naryo. Kitab ini diberikan kepada Tetua Ngadimin. Itu adalah memiliki maksud dan tujuan untuk merusak, bahkan jika bisa itu membunuh dari Tetua Ngadimin di sana. Saya rasa Gusti Naryo memberikan kitab Nastangin yang palsu. Karena Gusti Naryo mengetahui bahwasanya kitab Nastangin yang asli pun belum pernah ada yang membacanya. Bahkan Tetua Ngadimin tidak pernah membacanya. Saya baru membacanya. Ya, itu kesempatan bagi Gusti Naryo untuk merubah isi ataupun memalsukan dari kitab itu. Mohon maaf Kisanak. Apakah diperbolehkan jika kitab ini saya bawa
agar saya bisa meneliti, mengamati apa yang ditanamkan di dalam tubuh dari tetua Ngadimin dan apa yang ditanamkan di batas benteng dari Gondang Wangi ini di sana. Ada yang melihatin kita, Tuan Bilo. Pak Lurah, cepat bawa tetua Ngadimin pergi dari sini. Hati-hati. Mari tetua. Mereka melihat apa yang terjadi pada kejadian di tempat ini. Saya yakin kejadian ini akan sampai terhadap Gusti Naryo. Kita cepat ambil langkah mungkin, Tuan Bilo. Benar sekali. Kita harus tetap berhati-hati. Dan mungkin kita harus menjauhi tempat ini terlebih dahulu. Baik, Tuan Bilo. Teliti dulu kitabnya. Nanti Baiklah. kita ketemu di lain tempat. Setelah saya menemukan cara memecahkan masalah yang terjadi, saya akan sesegera mungkin. Hati-hati, Tuan Bilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minggir. Hah? Ngapain? Balik lagi? Wah, ada mangrove apa? Baduh. Masuk. Baduh. Pada. Bapak kan lagi manggil kok. Aman, Mas? Aman, Mas? Bagaimana, Pak? Mau berbicara banyak. Ini maju banyak orang serang gula Orang nyerang gue. kampung nyerang kawang itu. Biasa, kok berbicara dengan hati, biar dia yang menyambungkan, ya. Minum. Bening. Apa yang kau sampaikan tadi? Saya sudah mendapatkan banyak sekali informasi yang sangat penting. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Silakan sampaikan saja. Jadi seperti ini manusia. Apa yang sebenarnya terjadi di desa Gondangwangi itu adalah sebab akibat yang terjadi di masa lampau. Ceritakan semuanya, Pak Dok.
Kau dapat ini dari mana? Maha Guru menyampaikan bahwasannya zaman dahulu Mbah, minta pada waktu itu ada dua kerajaan besar yang melakukan sebuah pertarungan yang sangat hebat. Kerajaan pertama adalah Kerajaan Wisage. Kerajaan Wisage. Benar sekali. Dan kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Rimokso. Kedua kerajaan itu melakukan sebuah pertarungan dan pertempuran untuk merebutkan wilayahnya. Dan dari situ, Kerajaan Wisage memenangkan sebuah pertarungan itu, manusia. Akan tetapi, di sebuah kejadian yang begitu hebat dan besarnya, tidak diketahui mengenai kematian dari pihak lawan. Dan dengan kejadian itu, Raja Wisage menanyakan kepada penasehat-penasehatnya untuk meramalkan apa yang akan terjadi untuk kedepannya. Lalu Kerajaan Wisage mendapatkan sebuah petuah di mana musuh bebuyutannya itu sudah tidak bisa untuk melakukan perlawanan kepada Kerajaan Wisage. Lalu petua itu juga meramalkan akan terjadi sebuah huru-hara yang sangat besar dan kehancuran bagi Kerajaan Wisage, yaitu akan dihancurkan oleh anak perempuan. Lalu dengan kejadian itu dan dengan ramalan yang ada untuk Kerajaan Wisage, Raja Wisage mempersiapkan banyak hal agar ramalan itu tidak terjadi. Karena wilayah ini dibagi menjadi 7 penjuru, maka di setiap penjuru-penjuru bagian kerajaan di sekeliling Kerajaan Wisage itu diburulah anak-anak perempuan yang dilahirkannya. seperti yang ada di Gondang Wangi, semua anak perempuan dibunuh dan menjadi tumbal dan masuk ke sumur. Benar juga. Itulah yang terjadi di Desa Gondang Wangi. Dan di Desa Gondang Wangi itu sebenarnya adalah titik ke-6. Jadi sudah ada 5 titik yang mengalami hal yang sama seperti Desa Gondang Wangi. Dan sekarang ke-6 titik itu sudahlah musnah tanpa penghuni dan dijadikan sebuah desa mati. Itu informasi dari gurumu. Benar sekali. Dan di Desa Gondang Wangi ini adalah termasuk titik bagian dari desa, dari Kerajaan Wisage yang nantinya akan diramalkan akan ada anak perempuan, anak kecil yang mampu menghancurkan Kerajaan Wisage. Ini perihal masalah ramalan berarti. Tanpa terkecuali, Raja Wisage juga menghabisi, memperalat wanita-wanita, di mana wanita-wanita itu yang memiliki kelebihan,
yang memiliki sebuah kekuatan dan yang memiliki sebuah kedikdayaan, termasuk Nyai Palanggang. Mau Nyai Palanggang berarti salah satu yang Nyai Palanggang diincar oleh Raja Wisake. Nyai Palanggang dijadikan budak oleh Raja Wisake. Nyai Palanggang sekarang diselimuti aura hitam. Itu dilakukan oleh Raja Wisake. Baiklah Bado, saya sekarang sudah paham. Berarti titik permasalahannya di sini. Saya tidak terima akan apa yang terjadi kepada Nyai Ripalanggang. Saya akan membalaskan. Saya akan membebaskan Nyai Ripalanggang. Saya tidak terima Nyai Ripalanggang diperlakukan seperti itu. Saya akan membuang aura hitam yang ada di dalam diri Nyai Ripalanggang. Baiklah Bado, sekarang lakukan apa yang harus kau lakukan atas perintah gurumu. Tapi ingat, hati-hati, musuhmu kali ini bukan sembarangan. Ya, jika melakukan hal apapun, pikirkan secara matang-matang. Kalau perlu, bicarakan dulu terhadap kami. Siapa tahu nanti kami bisa sedikit memberikan arahan yang terbaik untukmu, Bado. Baiklah manusia, terima kasih banyak atas kepedulianmu terhadap saya. Saya baru pertama kali bertemu dengan manusia yang memiliki hati sebaik dirimu. Dan kalian adalah makhluk kedua yang akan saya patuhi setelah Nyai Ripalanggang. Terima kasih Bado. Ingat manusia,